Engkau alasan Tuhan kami ada di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau lewat semua yang kami lakukan Tuhan, lewat pekerjaan kami, lewat rumah tangga kami, pelayanan kami, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami percaya Bapa, Engkau yang terus menuntun, memegang hidup kami. Tidak Engkau lepaskan setiap kami yang berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Mazmur 11 ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat yang ketujuh, sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara, firman ini berkata Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kita tahu bersama, ya, Tuhan itu ada dalam bait-Nya yang kudus, saudara. Ya, karena itu setiap kita yang mau menghadap Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebab Tuhan itu kudus, Allah itu kudus, dan kuduslah kamu sebab Allah kudus, kata firman Tuhan. Lalu Tuhan itu di bait-Nya ngapain aja? Bait-Nya Tuhan itu ada di mana, saudara? Tuhan tahtanya di sorga, ya. Tahtanya Tuhan itu di sorga, ya, dikatakan di sana, dan matanya itu mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mata Tuhan itu mengamat-ngamati, saudara, ya. Kalau mata manusia masih bisa terhalang, saya bisa melihat sampai di balik dinding itu saja. Apa yang ada di balik dinding itu saya tidak bisa lihat. Tapi kalau mata Tuhan yang mengawasi, mata Tuhan itu tidak tersembunyi. Tidak ada satupun yang tersembunyi, tidak ada satupun yang luput. Ayat ini berkata mata Tuhan, sorot matanya, ya, matanya itu mengamat-amati, dan matanya, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ingat saudara, dalam hidup kita setiap hari ada mata Tuhan yang mengamat-amati hidup kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, mata Tuhan mengamati kita. Bahkan sorot matanya itu menguji. Hati-hati, setiap hari Tuhan bisa menguji kita ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ada kesempatan untuk berbuat dosa, apakah kita memilih dosa atau kita memilih hidup takut akan Tuhan. Mata Tuhan itu menguji setiap anak-anak manusia. Artinya apa? Tuhan itu mengawasi, Dia mengamat-amati. Ya, jadi jangan ada seorang pun yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak, ya, melihat saya, Tuhan itu tidak tahu keadaan saya, Tuhan itu tidak mendengar doa saya. Bahkan hidupmu itu setiap hari diamat-amati. Artinya diamat-amati itu diperhatikan oleh Tuhan. Dia melihat hidupmu, ya, matanya itu mengerti, matanya itu melihat. Jadi ingat, ketika kita dalam kesesakan, mata Tuhan melihat. Ketika engkau dalam kegirangan, mata Tuhan melihat. Tapi ketika engkau juga lagi tergoda untuk melakukan dosa, mata Tuhan pun itu melihat. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ya, ayat yang kelima, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ya, setiap hari Tuhan itu menguji bukan hanya orang benar,
Orang fasik juga diuji, bukan hanya orang fasik, orang benar pun diuji oleh Tuhan. Jadi jangan berkata saya itu bingung Bu, saya ini kan sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kenapa masih ada ujian yang saya alami? Ayat ini dengan jelas berkata Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Tidak peduli kita mau benar atau kita mau fasik, semua diuji oleh Tuhan. Hidup kita tuh semua dilihat oleh Tuhan. Semua kita diuji oleh Tuhan. Jadi saudara, hari ini apapun yang sedang engkau alami, ya kalau itu satu ujian, biarlah kita mau mengambil hikmah di balik semua itu supaya kita belajar agar hidup kita ini semakin bijaksana. Ya, ketika engkau sedang diuji hari ini, katakan Tuhan terima kasih engkau menguji aku itu karena engkau mengasihi aku. Engkau ingin aku keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bersyukur saudara, hari ini saudara sedang diuji karena semua orang diuji oleh Tuhan. Dia menguji orang benar dan orang fasik. Nah kalau orang benar saja hampir-hampir ya tidak kuat menghadapi persoalan. Kalau orang benar saja kata Alkitab hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang fasik, yang berdosa, yang tidak percaya pada janji Allah. Karena itu apa bedanya orang fasik dan orang benar ketika diuji? Ketika orang benar diuji, dia akan keluar sebagai pemenang dan dia akan lebih bijaksana melihat bahwa semua ujian itu mendatangkan kedewasaan rohani. Tapi orang fasik kalau diuji dia marah, dia memberontak, dia berespon dengan salah dan karena itu hidupnya itu hanya berputar-putar di situ saja, tidak pernah mengalami perubahan. Ya, jangan sampai hidup kita tidak pernah mengalami perubahan hanya karena kita ini tidak peka ketika kita sedang diuji oleh Tuhan. Ini Alkitab yang berkata Tuhan menguji orang benar dan orang fasik dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jangan terus mencintai kekerasan saudara, keras hati, ya keras tengkuk, ya tidak mau bertobat, ya tidak mau dituntun oleh kebenaran, ya keras hati saudara. Ya Tuhan itu benci kepada orang yang keras hati. Hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya jangan keras hatimu. Alkitab berkata kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu, tapi bertobatlah saudara ya. Ingat Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-6, Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Kita ingat kisah Sodom dan Gomora. Ya, api belerang turun dari langit menghanguskan seluruh kota itu karena kefasikan mereka. Karena mereka membenci untuk bertobat. Isinya adalah orang-orang yang mengejar kepuasan yang tidak wajar. Isinya orang-orang yang hidup dalam kenajisan, homoseksual, lesbian. Dan orang-orang yang hanya terus memburu kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sehingga Tuhan menghujani mereka dengan arang berapi dan belerang. Ya, kita belajar dari semua yang sudah terjadi supaya kita sungguh-sungguh bertobat saudara. Ayat yang ke-7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bagian kita hari-hari ini adalah kejar kekudusan. Biar kita menjadi orang-orang yang tulus, melakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan. Soal berkat itu Tuhan yang sudah mengatur. Enggak usah saudara menghargai dirimu sendiri, biar Tuhan yang menghargai kita. Sebab Tuhan itu adil. Walaupun hari ini mungkin ada orang berlaku tidak adil pada kita, percayalah Tuhan kita itu adil. Sekalipun kita merasa ketidakadilan sedang menimpa kita, tapi Tuhan itu adil. Saudara mau difitnah, saudara mau direndahkan, katakan saja, aku percaya Tuhan Engkau itu adil bagiku. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bagian kita lakukan semua dalam ketulusan, maka kita akan memandang wajah Tuhan. Berbahagialah orang yang dapat memandang wajah Tuhan. Artinya apa? Mereka dapat menikmati semua kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam ketulusan dan kekudusan. Ya, sebab Dia Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Dia Allah yang perkasa di tahtanya, di sorganya.
Dia mengamat-amati kita, menguji hati dan batin kita. Karena itu kita mau terus berkata, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat Tuhan, ulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Bapa, Engkau yang bersemayam di sorga di tahta-Mu yang kudus, mengawasi hidup kami, melihat kami, menguji hati kami. Biarlah kami keluar sebagai pemenang. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan mengawasi seluruh hidup kami. Tidak ada satupun yang terluput. Kami mau sungguh-sungguh datang memberi hidup kami. Biar Engkau melihat kami hidup menyenangkan hati-Mu Bapa, dijauhkan dari segala dosa, kenajisan, percabulan, bahkan apapun. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia, bangun mengikuti mesbah syukur, mencari wajah-Mu, mengejar Engkau, mengejar perkenanan-Mu. Berkati Tuhan, biarlah senantiasa mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan, sebab orang yang tulus akan memandang wajah-Mu. Terima kasih Bapa, Kau juga Tuhan yang menyertai setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan berkati yang berulang tahun. Apapun harapan mereka boleh menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau juga menyertai, memberkati Tuhan. Terus setiap mereka yang sakit hari ini, jamah dan lawat terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkati yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, dimanapun Tuhan melindungi, menjagai. Dan kami percaya, kami menyerahkan sungguh-sungguh hidup kami dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, bahkan TNI Polri. Indonesia aman dalam tangan Tuhan, aman di dalam perkenanan-Mu. Berkati Tuhan, bahkan rakyatnya terjadi hujan pertobatan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.